secara pribadi dan juga mungkin kita semua bisa meyakini hal ini. Yang pertama, Yesus mengatakan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Maka yang pertama kita yakini, untuk datang ke bait Allah, kalau sekarang kita datang ke gereja dan berdoa, itu hak siapapun, hak semua orang. Maka tidak peduli Anda hidupnya bagaimana, kalau Anda mau datang ke gereja dan berdoa, itu hak Anda. Dan siapapun kita berhak menghadap Tuhan Yesus. Itu keyakinan kita. Maka Anda datang ke gereja kan gak ditanya, wah ini dari lingkungan mana? Dari parokis ini bukan? Ya, kalau dulu waktu COVID iya, karena demi keamanan. Tapi kalau pada masa normal, kita kan juga ya datang, gak ditanya aktif atau enggak, ini bagaimana enggak, datang aja. Maka kata-kata Yesus ini meyakinkan kita, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Siapapun boleh berdoa dalam keadaan apapun. Boleh datang ke gereja, boleh berdoa. Masih untung, masih mujur kalau kita dalam keadaan apapun kita ke gereja, kita berdoa. Alih-alih jangan sampai kita ke tempat lain. Justru mau bertobat malah tambah kumat dosanya. Itu yang pertama, saudari-saudaraku yang terkasih. Kenapa kita punya keyakinan itu? Karena dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Maka dia akan membela siapapun. Kita semua punya dosa. Kita semua punya kesalahan. Dan ketika kita diadili oleh Tuhan, dia tidak memihak siapapun. Dia menunggu kita untuk datang kepadanya dalam situasi apapun. Yang kedua, berhubung dengan menjadi saksi Kristus, hidup kita menjadi saksi Kristus sesuai dengan Minggu Misi Sedunia. Saudari-saudaraku, kalau Paulus dalam bacaan kedua menggambarkan ini, sering tertulis di batu-batu nisan ini. Aku mengakhiri pertandingan sampai akhir. Ya, nggak tahu bagaimana ceritanya itu dipakai, ditulis di batu nisan itu ya. Tapi keyakinan iman kita juga bahwa Paulus ini mengibaratkan diri sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang atlet yang senantiasa berjuang sampai akhir. Berbicara soal olahragawan, berbicara soal atlet. Kalau kita minggu-minggu ini ada pertandingan bulu tangkis, semalam ada Liverpool yang kalah ya. Dalam artian apa? Kadang-kala kita bisa melihat tuh hitam di atas putih. Oh ini pebulu tangkis, ternyata pebulu tangkis tingkat 1 dunia itu kalah kan kemarin. Wah ini secara hitam di atas putih datanya dia akan menang ini. Lawannya biasa nih. Ini Liverpool lawan klub biasa nih, peringkat bawah, pasti akan menang. Tapi nggak ada yang tahu. Namanya pertandingan ketika berjalan selalu menjadi kejutan. Dan ternyata juga gak bisa plek hitam di atas putih itu. Ternyata kadangkala yang dijagokan, yang merasa diri paling jago, yang secara peringkat lebih tinggi, kadangkala bisa kalah juga. Dan kalau saya menyebutnya, kita juga kadang-kala menyebut, aduh kenapa itu bisa kalah? Mungkin dia terlalu sombong. Mungkin dalam bahasa lain, bahasa saya ya, mungkin terlalu jumawa. Jumawa itu lebih tinggi dari sombong tuh, ya jumawa. Wah merasa di atas angin, merasa gampang lah. Ya udahlah, itu kan lawan ini doang, gampang. Tapi kadang-kala kesombongan itu, rasa jumawa hati itu membuat kita lengah juga. Membuat para atlet olahragawan itu lengah juga. Sehingga dia tidak sigap, tidak amat, mengamat-amati, tidak fokus dan lain sebagainya. Kenapa saya cerita begitu?
Sama, bacaan Injil juga berkata tentang itu. Kalau dikatakan tadi, 2 orang pergi ke bait Allah, siapapun kita boleh datang ke gereja, boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, kita mau jadi siapa nih? Mau jadi seperti orang Farisi atau mau jadi seperti pemungut cukai? Doanya. Kalau kita jumawa, kalau kita tinggi hati sombong, kita jadi seperti orang Farisi yang kadang-kala lengah, alih-alih berdoa, tapi malah menambah dosa. Dengan apa? Dia katakan nih, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Oke lah, sampai di situ oke, tapi tidak berhenti. Alasannya apa? Bersyukurnya karena apa? Karena aku tidak sama seperti orang lain. Nah, itu udah mulai membanding-bandingkan. Padahal ada lagu yang berkata, ojo dibanding-bandingke. Kita doa seperti orang Farisi, jangan-jangan ya, membandingkan diri dengan orang lain. Disebut lagi, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan aku bukan seperti dia nih, pemungut cukai. Udah membandingkan, menjelekan orang lain, pamer lagi. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Doa orang Farisi yang dianggap ahli dalam peribadatan, ahli dalam tata cara ritus bangsa Yahudi, ternyata terlalu jumawa, terlalu sombong sehingga dia lengah. Lengah sehingga roh jahat hadir dan mudah sekali jatuh dalam dosa. Itu kalau kita doa seperti orang Farisi. Kalau doa seperti pemungut cukai, apa yang dia doakan? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini, sambil menepuk dada. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Kalau kita cermat dan kita bercermin terhadap diri kita, doa kita yang seperti apa? Mungkin kadang-kala seperti orang Farisi, mungkin juga seringkali seperti pemungut cukai. Tapi rumusan doanya semakin jelas. Bagaimana orang yang dibenarkan Allah? Buat saya, dari bacaan ini jelas bahwa doa itu bukan menyampaikan apa yang aku perbuat. Doa itu bukan menyampaikan apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan. Tetapi doa itu menjadi kesempatan untuk melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Apa yang Yesus perbuat di dalam hidupku. Itulah doa pemungut cukai. Kalau ya apa yang aku perbuat, orang Farisi, aku bukan pendosa, aku bukan orang lalim, bukan bezina, aku berpuasa, aku menyumbangkan. Itu kan apa yang manusia perbuat. Tapi doa menjadi kesempatan melihat, merenungkan, merefleksikan apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam hidupku. Pemungut cukai, Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Subjeknya Allah, bukan manusia. Maka saudari-saudara, kita mau dibenarkan oleh Tuhan, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlalu jumawa, sombong secara rohani, sehingga kita, kalau bahasa Yesus, siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi kita mau merendahkan diri, rendah hati, sehingga kita selalu stay fokus untuk menyadari kehadiran Allah, karya Allah dalam hidup. Semoga Roh Kudus membantu kita untuk itu. Kita hening sejenak, berterima kasih kepada Allah. Mari kita berdiri, kita perbaharui